Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab 5B. Di video ini saya akan menunjukkan cara analisis regresi tunggal dengan software CASP. Regresi ini didasarkan atas adanya korelasi. Jadi kalau ada hubungan, baru kita bisa melakukan regresi, karena regresi itu adalah daya prediksi. Jadi kalau tidak ada hubungan, maka tidak ada prediksi. Kalau korelasi itu sifatnya bisa dibolak-balik, hubungan antara X dan Y atau hubungan Y dan X, itu hubungan maknanya sama. Tapi kalau regresi itu kita sudah menentukan siapa yang jadi prediktor dan siapa yang menjadi kriteria. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah kasus yang mana variabel dependennya itu adalah prestasi, variabel independennya itu motivasi. Jadi saya ingin memprediksi prestasi berdasarkan motivasi. Kemudian hipotesisnya motivasi mampu memprediksi prestasi dengan analisis menggunakan regresi tunggal. Nah, jadi kita akan analisis dengan software CASP. Nah, sekarang kita mulai analisisnya. Di sini klik regression, kemudian klik linear regression, kemudian masukkan variabel dependennya yaitu prestasi dan variabel independennya yaitu motivasi. Nah, metodenya kemudian kita cari yang enter aja. Nah, karena sama-sama satu. Nah, sekarang lihat saja output yang sudah keluar. Nah, kita lihat di tabel ANOVA ini. Dia menunjukkan apakah prediktor yang kita masukkan itu mampu memprediksi variabel dependennya. Nah, di sini nilai F-nya sekian, P sekian. Jadi signifikannya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa motivasi secara signifikan mampu memprediksi prestasi. Kemudian di sini ada R-square. Nah, di R-square itu ada H0 dan H0 ini pasti 0 ya. Nah, di sini artinya tidak ada prestasi atau variasi yang dijelaskan. Nah, yang H1 itu adalah hasil hipotesis kita. Kita lihatnya yang H1 saja. Nah, R-square-nya itu 0,391. Nah, ini adalah varian explain dari variabel prestasi yang mampu dijelaskan oleh motivasi. Jadi di sini motivasi mampu menjelaskan 0,391 itu dari variabel prestasi gitu. Nah, kita sering menyebutnya sumbangan efektif atau kontribusi. Nah, tapi itu di Indonesia. Tapi kalau di jurnal internasional lebih baik gunakan yang lazim, yaitu variance explain. Nah, kemudian output yang ketiga itu koefisien. Nah, ini adalah koefisien regresinya kita. Lihat yang H1 saja. Di sini ada unstandardized dan ada yang standardized. Nah, apa bedanya? Yang unstandardized ini tergantung dari data kita. Jadi kalau datanya jutaan rupiah, di sini bisa jadi angkanya jutaan juga. Tapi kalau standardized, nah, datanya sudah tersedia mulai dari 0 sampai 1. Kalau kita mau membandingkan, gunakan yang standardized. Nah, di koefisien ini menunjukkan nilai T. Nilai T ini berarti nilai daya prediksi, apakah signifikan atau tidak. Tapi dari masing-masing prediktor, karena nilainya cuma satu, jadi P ke P signifikan. Kalau mau menuliskan persamaan regresinya, berarti di sini ditulis Y sama dengan C plus B
B dikali X. Nah, prestasinya ini sama dengan 66,57 ditambah 0,353. Nah, itu motivasinya. Nah, C ini adalah intercept itu. Nah, kemudian jika mau membuat persamaan regresinya, maka pakai yang unstandardized. Maksudnya, misal motivasinya 0, berarti dia punya prestasi sekian, begitu. Karena motivasi dikali intercept itu sama dengan 0. Tapi kalau motivasinya 10 poin, berarti dikali 10. Nah, misalnya 0,353 dikali 10 sama dengan 3,5. Nah, kemudian ditambah 66,57. Nah, itu disesuaikan dengan datanya aja. Nah, jadi peningkatan motivasi 10 poin akan meningkatkan prestasi segini. Nah, bisa disesuaikan dengan keadaannya. Nah, jadi kita tahu prediksinya. Demikian tutorial analisis regresi tunggal dengan software CASP. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.